Sebelum kita mulai, mari kita aturkan Al-Fatihah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah yang kedua kepada guru-guru kita semuanya, baik yang telah bertemu ataupun tidak bertemu, belum bertemu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir kita sendiri ya, dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan semua orang yang telah membantu kita, yang telah kita repoti. Semoga dipermudah oleh Allah, selalu ada dalam naungan hidayah Allah, selalu ada dalam naungan ilmunya Allah, dan selalu ada dalam naungan ridhonya Allah. Al-hadiniyah wa ala kulli sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maju di sana enggak apa-apa. Di manapun enggak apa-apa. Ya, sebelum mulai hadis ya, saya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, jangan batasi pemikiran kita dengan apa yang kita lihat. Apalagi yang dibahas adalah agama, apalagi yang dibahas adalah tentang Allah. Jangan sampai kita hanya mengandalkan otak kita. Dalam artian, kalau kita ingin berbuat baik, kadang kita mikir, kalau saya berbuat baik sekarang, maka nanti tugas saya gak selesai. Kalau saya masih bantu teman, maka takutnya keteledoran, atau takut teman kita terlalu keenakan. Atau kita punya target, jangan target yang sesuai dengan akal kita, tapi usahakan di luar kemampuan kita. Setelah kita lakukan itu, kita bantu orang, kita melakukan target yang di luar kemampuan kita, maka kita amalkan ayat fa idza azamta tawakkal. Jadi pasrahkan kepada Allah. Nanti kita akan menemukan keajaiban yang ada. Tapi dengan balutan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kalian takwa, kalian akan menemukan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kita lihat sejarahnya Rasulullah itu kalau perang nggak pernah, mungkin 1 kali 2 kali kalau nggak salah, nggak pernah membawa pasukan yang besar. Secara akal kita sekarang, secara akal sehat kita, Rasulullah kan kalah apalagi perang Badar. 313 orang ya. 313 orang melawan ribuan orang. Yang ribuan orang itu memakai peralatan yang lengkap, sedangkan Rasulullah dengan para sahabatnya memakai peralatan apa adanya. Kok bisa menang? Itu Rasulullah ya. Kemudian setelah itu kita lihat bangsa Indonesia yang dulu dijajah. Kita lihat bagaimana mereka menang, bagaimana diusir, bagaimana orang-orang Indonesia mengusir para penjajah. Dengan apa? Dengan bambu runcing. Tidak masuk akal. Ya, meskipun dalam sejarah juga dijelaskan orang-orang Belanda atau orang Jepang ya, orang Jepang itu pulang ke negaranya ketika dibom ya, ada bom Hiroshima itu. Tapi itu barokah siapa? Barokah ulama yang mendoakan, barokah para wali yang mendoakan. Jadi kalian harus seperti itu. Jangan batasi diri kalian dengan otak. Intinya pasrahkan semuanya ke Allah. Bismillah, takwa kepada Allah. Ya meskipun nggak takwa tetap pasrahkan kepada Allah. Nanti kalian akan menemukan hal-hal yang ajaib. Saya telah merasakan
bukan 1 kali, 2 kali, bahkan puluhan kali. Saya telah merasakan hal yang seperti itu. Jadi saya pengen teman-teman kita, kalian ya, teman-teman itu tidak menjadi sampah. Dulu tahun 2000 berapa itu ya, saya lupa. Saya itu memiliki moto jangan jadi sampah atau jangan jadi sampah masyarakat. Dalam artian ayo kita next, kita upgrade diri kita menjadi sebaik mungkin. Jangan mikir jodoh nanti datang sendiri, apalagi kalian perempuan. Terus langsung ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu hadis ke-70. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaltasil." Man barang siapa orang ghassala yang memandikan maitan mayit, falyaltasil maka hendaklah mandi besar. Maka hendaklah mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa orang hamalahu yang membawa mayit tersebut, falyatawaddo maka hendaklah berwudu. Akhrajahu Ahmad, ditakhrij oleh Imam Ahmad, wan Nasai dan Imam An-Nasai, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu dan dijadikan hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam memahami hadis dan Al-Qur'an pernah saya jelaskan dan ingin saya jelaskan lagi sekarang, bahwasanya dalam menjelaskan Al-Qur'an atau hadis itu kita harus, pertama kali yang harus kita lakukan dalam ilmu ushul fiqhnya, yaitu harus wad'u lil makna dulu. Kita harus mengetahui makna lugawinya dulu. Seperti itu. Setelah kita mengetahui makna lugawi, maka kita harus beranjak pada hal yang selanjutnya, yaitu dilalatuhu alal makna, dilalahnya. Setelah mengetahui dilalahnya, maka kita akan lanjut pada teori selanjutnya, yaitu istimaluhu lil makna, cara pemakaiannya seperti apa. Kemudian baru kita akan mengetahui istinbat hukumnya. Itu cara memaknai Al-Qur'an ya, atau hadis versi teks, versi ulama klasik seperti itu, usul fiqh seperti itu, atau hadis sama. Kemudian ada, kalau Al-Amin Al-Khuli itu mengatakan ada ma fil Quran atau ma fil hadis, atau ma haulal Quran atau haulal hadis. Kemudian juga penting itu kita melihat dari asbabul wurudnya, melihat dari kenapa hadis ini kok muncul. Itu ma haulal Quran. Tapi dalam madhab yang saya anut lah ya, ma haulal Quran dalam memaknai hadis itu adalah cara kedua. Cara pertama ya tadi itu ma fil Quran atau ma fil hadis, begitu ya. Nah sekarang kita lihat teksnya. Man ghassala. Jadi kalau ingin memahami wad'uhu lil makna, bagaimana lafaz itu bermakna, maka kita harus tahu nahwu dan shorof. Dan kita harus tahu balaghahnya. Jadi wad'uhu lil makna itu turunan ilmunya itu ada ilmu nahwu, kemudian ilmu shorof, kemudian ilmu balaghah. Kalian harus tahu itu. Nah sekarang kayak ghassalah, iltasalah, ghassala dan ghassalah itu beda. Meskipun dalam beberapa tempat maknanya sama. Ghassala saja itu memiliki 5 faidah. Iltasalah, ifta'ala memiliki 7 faidah. Jadi itu panjang ya seperti itu. Jadi kita langsung aja. Man ghassala maitan, barang siapa orang ghassala yang memandikan. Kalau ada tasdid itu berarti menambah mudakan ya. Memandikan atau menjadikan fi'il menjadi muta'addi. Kemudian kalau iltasalah berarti mandi. Seperti itu ya. Jadi man ghassala maitan, barang siapa orang yang memandikan maitan, mayit ya. Bahasa Indonesianya mayit apa? Tetap mayit. Ya orang yang wafat itu ya. Falyatasil maka hendaklah dia membasuh. Maka hendaklah dia mandi juga. Dalam artian di sini ya, dalam artian
Saya ulangi. Dalam ilmu ushul fiqh ya dijelaskan bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal dari amar itu wajib. Amar apa saja? Fil amar. Kemudian apalagi? Lam amar. Kemudian ada 4 ya. Saya lupa 2. Itu lam amar. Dan ini fal yaltasil ini termasuk amar karena menggunakan lam amar. Maka ketika berbicara istinbat hukum, maka ketika kita memandikan mayit, maka wajib mandi. Itu asal dari amar, kecuali ada sharif, atau ada hadis yang lain, atau ada Al-Qur'an yang menjelaskan atau yang membuat hadis ini tidak menjadi wajib. Kan seperti itu ya. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa orang yang hanya membawa mayit itu bersentuhan dengan mayit, misalkan mayitnya ada di misalkan kalau orang wafat ya, semoga kita wafat dengan membawa Islam dan husnul khotimah. Jadi apabila kita wafat, apabila ada orang wafat kan pasti ada yang bawa kan ya. Ada yang bawa ke itu, ke tempat apa itu bahasa apa? Keranda. Itu kalau hanya membawa, maka kita juga harus, kalau hanya membawa kita wajib wudu. Ini makna asalnya dulu ya. Kita wajib wudu. Wes. Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan ini. Coba kita membahas mahalal hadis dulu ya. Coba, man ghassala maitan falyaltasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka dia harus mandi. Itu kan wajib ya, secara asal wajib. Tapi menurut kalian ini wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Kenapa enggak wajib? Secara akal saja, secara akal. Karena mazhab Imam Syafi'i itu mengumpulkan antara al-aqlu dengan an-naqlu. Jadi kalau Imam Malik itu teori istinbat hukumnya itu lebih ke hadis, lebih ke Al-Qur'an, lebih ke teks. Kalau Imam Abu Hanifah lebih ke ra'yu. Karena kalau kita meneliti itu, melihat buku-buku yang telah meneliti itu, kita akan menemukan bahwasanya Imam Abu Hanifah kenapa kok secara selalu ra'yun? Karena di sana jarang hadis nyampe ke sana. Kalau Imam Malik, kenapa kok hanya naklun? Karena memang Imam Malik ada di Madinah, sedangkan Rasulullah Madinah. Jadi kemungkinan banyak hadis itu ada di Madinah. Dan Imam Abu Hanifah itu juga, kenapa kok hanya ra'yun? Selain hadis itu jarang nyampe ke sana. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah itu bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Jadi orang-orang Yunani itu memiliki ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu mantik. Itu kan ibu kandung atau anak dari Yunani, dalam artian anak dari pemikiran orang-orang bukan Islam. Jadi tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian muncul Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik, juga berguru pada Imam Abu Hanifah. Kalau kepada Imam Abu Hanifah nggak berguru, cuma ke muridnya, dalam artian dialog. Setahu saya seperti itu. Jadi teori Imam Syafi'i dalam istinbatul ahkam itu juga menggunakan akal. Nah, sekarang kita pakai akal. Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Kalau membawa orang mati, maka harus mandi. Coba, harus mandinya itu wajib apa tidak? Gak wajib ya kata kalian. Kenapa kok gak wajib? Kenapa kok gak wajib? Ayo coba kritis. Kenapa gak wajib? Ya bagus. Ya seperti itu. Karena tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, sekarang kita bicara teks dulu. Yaltasil. Coba mandi itu ini mandi apa? Mandi biasa kan? Iya, mandi biasa.
Gak harus niat kan? Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah Kenapa kok sunnah? Karena ketika ada amar, kalau amar itu ketika ada amar itu kan nanti larinya ke wajib. Kalau nggak lari ke wajib, sunnah. Paham? Seperti itu. Ada mubah tapi jarang. Amar itu berupa mubah. Hukum fikih ada 5 kan? Ada wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh kan, seperti itu ya. Jadi kalau sudah amar, saya pernah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kalau ada amar yang perintahnya itu bukan perintah yang doruri, bukan perintah yang yang sangat urgen, maka perintah itu kemungkinan besar menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan wajib. Paham? Ini urgen tidak? Gak urgen kan? Ya, tapi jadi hukum ini menunjukkan wajib, paham? Kok wajib sih? Menunjukkan sunnah. Mohon maaf, otak saya kemana-mana. Menunjukkan sunnah. Jadi kalau kalian suatu saat memandikan orang mati, maka sunnah kalian juga mandi. Kemudian, waman hamalahu falyatawaddo, dan orang yang hanya membawa orang mati tersebut, maka cukup berwudu sih. Hubungannya gomain sampai wudu apa? Hubungannya falyatawaddo. Ingat, tawaddoa itu ada makna lugawi, ada makna istilahi. Ada makna etimologinya, ada makna terminologinya. Jadi tawaddoa itu makna lugawinya itu membasuh tangan. Makna istilahinya wudhu seperti yang kita tahu. Paham? Salat sama. Salat makna lugawinya adalah ad-du'a, berdoa. Salat makna istilahinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Begitu. Jadi kalau kita memahami teks Arab, maka kita harus tahu lugawi dan istilahinya dulu. Paham ya? Kita harus ketahui itu dulu. Takutnya konteksnya Rasulullah ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat lugawi, bukan bersifat istilahi. Paham? Nah di sini, maka dari itu di sini ada ulama yang mengatakan falyatawaddo itu bukan wudu seperti wudu yang kita tahu, tapi falyatawaddo itu adalah cuci tangan. Paham? Nah kita ikut ulama lah, soalnya interpretasi kita dalam ini masih kurang ya, masih butuh pemikiran yang banyak. Saya ingat bagaimana ulama-ulama kita dulu. Jadi teman-teman ya, jangan langsung kalian kagum pada orang-orang barat yang meneliti Islam, yang memunculkan teori-teori yang setelah kita pakai sekarang, baik di ilmu Al-Quran ataupun di ilmu hadis. Tapi kalau kita berbicara tentang ulama kita dahulu, itu luar biasa. Luar biasa. Karena ilmu itu dalam bangunan umat, dalam hazanah keislaman, ilmu itu teman-teman, ilmu itu bukan hanya tentang bicara, tapi ilmu tentang hati juga. Kalau teori-teori orang barat kan itu bicara, cuman ya kita aplikasikan hasilnya kemana. Maka dari itu dalam hazanah keislaman, baik di zaman Rasulullah itu sudah diajarkan barokah. Jadi ilmu Islam itu barokah. Saya pernah cerita ya tentang orang ketika Rasulullah itu telah bekam, kemudian darahnya itu disuruh buang sama Rasulullah pada salah satu sahabat, diminum karena barokah. Seperti dalam hadis, secara akal kan mosok meminum darah dapat kebaikan, kan darah. Tapi tidak seperti itu. Kita memang dari zaman Rasulullah diajari berkah.
Dan sekarang keberkahan itu atau ajaran-ajaran tentang hal yang bersifat berkah itu sudah jarang. Apalagi kalian masuk bangku kuliah yang diajarkan teori terus. Sumpah. Saya itu sekarang kalau kuliah membahas teori-teori ruwet, akhirnya dengerin ceramah-ceramah tentang agama, tentang tasawuf, tentang kesufian. Itu tenang. Jadi saya ulang, ilmu agama Islam itu bukan tentang hanya berbicara, tapi tentang bagaimana hati ini tenang. Tujuan kita hidup di dunia ini kan ridha Allah kan? Ridha Allah itu kan ketenangan kan? Ya, seperti itu. Jadi hadis ini kita bicara hadis lagi. Hadis ini ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya kalau kita hanya membawa mayit, maka kita cukup basuh tangan. Kalau kita tahu hadis dan niat kita mengamalkan hadis, maka kita dapat pahala. Itu bedanya orang tahu dengan orang tidak tahu. Maka dari itu dalam usul fiqh juga diterangkan, di kaidah fiqh ya, di kaidah fiqh. Bahwasanya innamal a'malu binniyat, kalau kalian belajar kaidah fiqh, al-qawaidul a'dham, kaidah kubra itu ada 5. Yang paling pertama innamal a'malu binniyat. Kayak ini. Coba kalau kalian habis bawa, kalau cewek enggak mungkin ya bawa bawa orang mati kan, enggak mungkin ya. Tapi anggaplah kita tahu hukumnya, kita tahu hadisnya, bahwasanya kalau kita bawa orang mati kemudian membasuh tangan, dalam perkataan ulama ada yang mengatakan membasuh tangan, satu ulama yang lain mengatakan wudu. Terserah kalian ikut yang mana. Kita tahu hadisnya, kalau kita sudah membawa mayit, kemudian kita basuh tangan dengan niat atau hadisnya dapat pahala. Karena kita mengikuti hadis. Tapi kalau kalian nggak tahu hadisnya, setelah kalian bawa mayit kemudian kalian cuci tangan, nggak dapat pahala. Sama, kalian makan. Ini ulama dahulu. Ulama dahulu karena niat ulama dahulu adalah ridho Allah, mengikuti Rasulullah, maka apa yang mereka lakukan itu pasti larinya ke akhirat. Contoh, ulama dahulu itu sepele tapi pahalanya besar. Contoh, sampai ulama zaman dulu itu sampai mengamalkan sesuatu yang sepele tapi pahala. Sampai merumuskan sesuatu yang kayak gini contohnya. Makan kita pakai tangan apa? Ada yang pakai tangan kiri? Enggak ada ya. Saya dulu pakai tangan kiri karena saya kidal. Saya terlahir sebagai orang istimewa ya, karena kidal. Kata orang kalau orang kidal itu istimewa, ya saya istimewa memang. Saya memang diciptakan menjadi orang besar, amin. Kembali ke pembahasan. Kita pakai tangan kanan kan? Rasulullah pakai apa? Tangan kanan kan? Kemudian hadis yang dahulu, kalau kalian buka lagi, ada hadis ibda'u bimaya minikum. Ya, ada ya? Apa fabda'u apa ibda'u saya lupa. Intinya Rasulullah menyuruh mulailah menggunakan tangan kanan. Atau Rasulullah memang melakukan kalau makan pakai tangan kanan. Itu ulama sampai mengatakan kalau kita makan tangan kanan dengan niat ittiba pada Nabi dapat pahala. Jadi kalian kalau sedang makan pakai tangan kanan, meskipun kalian biasa, niatkan 1 detik, 2 detik, saya niat ingin ikut Rasulullah, dapat pahala, makan dapat pahala. Ada ya di ta'limul muta'alim kalau makan pakai gini ya. Pernah kan kayak gini kan? Saya pernah ada teman, dia itu luar biasa, ikut Rasulullah banget, 100% ikut Rasulullah. Makan, saya cerita ya, biar suasananya biar gak ngantuk dan biar lebih fresh lah ya. Teman saya itu ikut, anggaplah kalau di pondok saya itu kan makan ada porsinya ya, ada porsinya. Jadi teman itu kalau makan enak, seret pakai tangan, kan lama ya. Di ta'limul muta'alim kan gitu. Suatu saat ada teman dikirim, kalau teman dikirim itu ada kayak itu talam itu kalau mondok di pondok saya. Kalau dikirim itu biasanya
bawa nasi sekresek besar, kemudian dimakan bareng. Ya, suatu sih di waktu itu ada dia ikut makan. Jadi ada teman dikirim yang makan itu anggaplah sedikit banyak lah, agak banyak. Lah dia itu yang awalnya pakai tangan 5. Saya ngomong, kamu gak ikut Rasulullah? Yuk kak kumahanan aku lek ngono. Kata temanku, gak iso. Ya karena kan kalau kita teman-teman kalau mondok atau di sini mungkin ada teman dikirim, kan kalau pakai tangan ini kan gak kuman kan. Bahkan ya itu kalau biasanya teman-teman kalau malam liburan itu masak bareng. Kalau masak bareng kan pakai kuah ya. Kuah itu kita kan masaknya dari pokoknya berjam-jam. Dimakan nggak sampai 1 menit habis. Padahal itu airnya masih sangat panas, kuahnya lah, kuah sotonya itu masih sangat panas. Kok bisa dapat energi dari mana tangan itu kok iso nggak panas? Ya, kok tangan itu bisa nggak panas? Terus saya baca buku sudah kemarin lah ya. Karena di pondok saya nggak baca buku, cuma baca kitab karena tidak boleh di pondok saya baca buku. Kemarin baca buku, saya menemukan perkataan yang luar biasa. Itu tentang pikiran, mindset. Di pondok saya itu ada guru saya. Dia itu kan, mohon maaf kalau dulu itu nggak kekurangan. Guru saya itu kekurangan. Kalau orang mondok zaman dahulu itu memang serba kekurangan. Dia itu kalau minum, mindsetnya diubah. Minum air. Langsung saya praktekkan. Minum air. Guru saya itu Bismillahirrahmanirrahim niat minum susu. Diminum. Terus ketika minum ya nggak tahu rasanya kayak apa, nggak paham, tapi dia itu senang. Dia itu merasa sudah minum susu padahal air yang diminum. Yaitu otak. Sama seperti cerita saya barusan tentang teman, yaitu tentang masak bareng. Yang kita kan lapar kan, di pondok itu kan nggak ada apa-apa, kita masak, pengennya makan enak. Itu yang membuat pikiran kita itu menghilangkan rasa panas di sini. Itu kalau teman-teman IAT, coba qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tahu ya ayatnya ya? Bahwasanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan secara teologisnya ya. Secara agama. Bahwasanya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, menjadikan api itu dingin. Tapi wasalaman juga selamat. Kenapa kok ada bardan wasalaman? Karena kalau hanya kuni bardan, Nabi Ibrahim bisa terbunuh juga karena terlalu dingin. Tapi bardan wasalaman itu luar biasa semiotikanya Al-Qur'an. Nah, coba teman-teman kalau punya waktu, kalau senang neliti, coba dihubungkan dengan pemikiran perspektif tadi, perspektif mindset. Nabi Ibrahim kalau kalian lihat di kitab-kitab tafsir, bagaimana pikiran Nabi Ibrahim ketika dibakar. Apa yang dipikir Ibrahim ketika bakar? Yang dipikir Allah kan? Allah, pasrah Allah, semuanya yang dipikir Allah. Ketika yang dipikir Allah, siapa tahu memang Nabi Ibrahim itu secara bukan secara teologis ya, bukan secara agama. Siapa tahu memang karena mindset itu, api itu nggak panas karena pikiran kita. Tapi nggak mungkin ya, api tetap panas. Tapi tetap ya, kalau menurut saya tetap teologis, tetap karena di waktu itu memang api sama Allah tidak diberi panas. Sama dengan itu efek pikiran ya. Sayyidina siapa itu? Sayyidina Utsman kalau enggak Sayyidina Ali. Siapa? Saya lupa. Sayyidina Ali kalau enggak salah. Yang terbunuh ditusuk. Beliau itu kan enggak merasa sakit. Tapi ketika salam dia merasakan sakit. Bukan ditusuk, dipanah. Saya lupa. Intinya sahabat Rasulullah. Kenapa kok dia itu enggak merasa sakit? Karena otak. Terus kalau kalian
tentang diinfus itu, suntik mati rasa, itu lihat di ilmu-ilmu kedokteran itu. Yang disasar oleh suntikan itu kemana? Otak ya, otak kan? Obat mati rasa loh, Rek. Kalau kalian, ya kalau dioperasi kan dikasih obat, obat mati rasa kan? Kalau nggak dikasih obat mati rasa, maka tubuh akan merasakan sakit, yang mana nanti kita bisa wafat. Tapi ketika disuntik mati rasa, tidak ada rasanya. Coba suntikan itu kemana? Otak, ke saraf. Maka bisa saja bisa ada kemungkinan karena otak Nabi Ibrahim dibunuhi dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kunibar dan wasalaman, akhirnya api itu nggak panas. Bisa saja seperti itu. Wong kita operasi saja bukan kita ya, wong orang operasi saja disuntik mati rasa bisa selamat, ya kan? Tapi masalahnya api itu membakar fisik. Kalau dioperasikan kan. Jadi itu masih banyak misteri-misteri yang seneng lah kalau kita niatnya belajar Al-Quran atau belajar hadis, niatnya mendekat kepada Allah, niatnya itu bukan cuma pengen belajar teori, pengen tahu ilmu fikih, kita akan merasakan kenikmatan di sana. Kita akan merasakan kelezatan dalam belajar ilmu agama. Itu yang membedakan anak pesantren dengan orang yang hanya belajar ilmu agama, hanya belajar ilmu, niatnya bukan agama. Itu bukan cuma kita belajar ilmu agama, ilmu apapun, karena semua ilmu kan dari Allah kan ya. Ilmu apapun itu, ilmu sains kayak, ilmu kedokteran kayak, ilmu ekonomi kayak, ilmu apa lagi? Ilmu desainer kayak. Kalau kita niatkan ingin karena Allah, maka insya Allah kita akan menikmati itu. Ya, kalau mungkin sebagian dari kalian niat kuliahnya ada yang ingin kerja, ingin mendapatkan kerja, coba dirubah. Niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian niatnya ingin mengupgrade diri. Kalau dua itu nih, intinya kalau orang itu memang mereka itu hebat, dicari kok, gak usah mencari. Tapi masalahnya kita mungkin, saya juga ya, saya kuliahnya itu karena mencari kerja, maka yang difikirkan itu bagaimana saya punya link kerja. Tapi kalau kita itu memang dari awal ingin mengupgrade diri, fokus pada upgrade diri, apalagi masih S1, fokus upgrade diri, maka orang-orang akan menemukan, oh ini dia hebat, dicari. Kalau kita fokus upgrade diri, maka hasilnya kita akan lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang yang niatnya cari kerja. Pasti, saya yakin. Insya Allah seperti itu. Paham? Weh, jadi kalau kalian sudah membasuh, kalau kalian sudah memandikan mayit, maka kalian sunnah untuk mandi. Kemudian yang kedua, kalau kalian hanya membawa, maka cuci tangan. Sunnah cuci tangan, paham ya? Terus Wan Abdillah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, inna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm, sesungguhnya fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah, sesungguhnya fil kitab dalam tulisan alladzi katabahu Rasulullah li Amr bin Hazm, yang ditulis oleh Rasulullah untuk Amr ibn Hazm, alla yamassal Qur'ana illa tahirun, agar supaya tidak tidak menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali orang yang sudah suci. Lah ini, ingat kalau kita memaknai hadis awalnya harus sesuai dengan nahwu dan sharaf dulu. Illa tahirun jangan dimaknai kecuali suci ya, tapi illa tahirun kecuali orang yang suci. Paham? Ada yang alumni suci Gresik? Ada ya? Rawahu Malik mursalan, diriwayatkan oleh Imam Malik mursalan sebagai hadis mursal, wa wasalahun Nasa'i, dan dijadikan hadis dan tidak dijadikan mursal oleh Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wa huwa, dan adapun hadis ini ma'lulun, itu terkena ilat atau terkena penyakit. Intinya dalam hadis ini hadisnya bermasalah gitu aja. Tapi isi dari hadis ini dijelaskan oleh Al-Qur'an. Coba Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya jangan menyentuh Al-Quran kecuali suci. La yamassuhu ilal papal deh. Yono di Al-Quran
suilal mutahhirun. Jadi seperti itu ya. Kalau Al-Quran itu jangan menyentuh kecuali suci. Sekarang insya Allah kalian sudah tahu banyak, tapi saya jelaskan lagi. Kalau kitab tafsir, maka kita hitung atau kita reka-reka. Kalau kitab tafsir lebih banyak Qurannya apa lebih banyak tafsirnya? Kalau lebih banyak Qurannya, itu tetap gak boleh pegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci, ya. Kalau lebih banyak tafsirnya, kalau lebih banyak tafsirnya maka boleh. Kalau sama 50-50 maka makruh memegang Al-Quran. Tafsir Jalalain lebih banyak apanya? Kalau tergantung cetakan. Tergantung percetakan. Kalau cetakan yang tidak ada footnote-nya, maka lebih banyak Al-Qur'annya itu, Jalalain. Lebih banyak Quran. Tapi kalau cetakan Jalalainnya itu ada footnote dan ada keterangan-keterangan tambahan dari muhakkik biasanya, maka itu lebih banyak ya seperti itu. Tapi kalau kalian yang hafal Quran atau yang menghafalkan Al-Quran, hafal Quran atau yang sedang menghafalkan Al-Quran atau yang mau menghafalkan Quran dari sekarang, kalian tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah itu semi wajib pada kalian. Karena Qurannya itu biar berkah dan biar gak cepet hilang. Kalau gimana sih Ustaz keberkahan Al-Quran? Luar biasa. Keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Gak usah ceritanya panjang, 1 jam 2 jam gak akan selesai kalau kalian berbicara tentang barokah Al-Quran. Tinggal baca-baca ulama lah bagaimana barokahnya Al-Quran. Sampai ya ada ulama yang ekstrim yang mengatakan bahwasanya orang yang hafal Quran, mohon maaf ini agak intim ya, tapi mohon maaf ini ilmu. Kalau orang yang hafal Quran, ada ulama yang ekstrim mengatakan bahwa haram memegang dadanya jika dia tidak suci, dia tidak punya wudu. Misalkan saya punya teman laki nih, dia hafal Quran 30 juz tapi ya hafal Quran 30 juz, maka saya pegang dadanya, tidak punya wudu, maka tidak boleh, haram. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Bahkan mohon maaf, bahkan jika seorang istri hafal Al-Quran 30 juz ya, bukan 1 juz, hafal Quran, maka kita tidak boleh, maka kita tidak boleh menaiki dia. Paham maksud saya kan? Iya. Itu ulama yang ekstrim, tapi yang gak ekstrim ya kan cuma kan. Paham ya? Karena kenapa? Karena saking luar biasanya Al-Quran. Kadang ulama itu menjelaskan hukum pasti terpengaruh oleh ideologi dia atau kesenangan dia. Ulama ekstrim barusan yang mengatakan tidak boleh pegang dada itu, dada yang isinya Al-Quran, itu dia itu dari saking cintanya kepada Al-Quran sampai mengatakan haram. Ya, seperti itu ya. Terus ya hafalinlah Quran mumpung masih muda. Yang belum hafal, yang sudah hafal dijaga Qurannya, yang sedang menghafalkan semoga diperlancar sampai 30 juz. Berarti ya bisa. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, ala kulli ahyanihi, atas setiap keadaannya. Rawahu Muslim mu'allaqahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mu'allaqahul Bukhari, dijadikan hadis mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari. Ya sahih lah, jelas ya bahwasanya Rasulullah itu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Coba yadhkurullah, berzikir kepada, ini yadhkuru bisa bermakna berzikir, bisa bermakna mengingat. Menurut kalian ini berzikir apa mengingat? Mengingat. Kok bisa? Ini kan yang cerita Sayyidah Aisyah kan? Bukan Rasulullah sendiri kan? Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah itu yadhkuru.
kita bicara tekstual saja dan konteks. Tapi kalau menurut saya ini bukan mengingat ya, berzikir. Ya meskipun berzikir jelas mengingat. Karena kalau mengingat, Sayyidah Aisyah kan nggak tahu. Maksudnya kan kalau mengingat kan sesuatu yang samar kan. Di sini aja dari puluhan kepala kalian, kita kan nggak jelas kalian lagi ngingetin apa. Misalkan yang di belakang misalkan lagi inget apa, kan kita nggak tahu. Meskipun pandangannya ada yang ke bawah, pandangannya ada yang lurus ke saya, kita nggak tahu kan mengingat apa enggak. Dia itu sedang mengingat apa. Itu menurut saya ya, bukan menurut ulama. Kultuh ini, kultuh. Jadi menurut saya yadkur ini bermakna berzikir. Kalau berzikir kan jelas, meskipun tersirat seperti itu kan. Berzikir ya, usahakan berzikir itu baca sholawat, usahakan 100 salah satu hari. Kemudian istighfar, usahakan beberapa lah sehari. Kemudian kalau kalian ingin gak fakir, man qara'ah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa, wa fi riwayatin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mi'a marrah sabahan wa masaan lam yaftakir abadan. Masih mau diterjemahkan. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau la haula wala quwata illa, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, dan riwayat yang lain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ada yang mengatakan masaan saja, ada yang mengatakan sobahan wa masaan, subuh dan sore, maka dia tidak akan fakir. Yang paling penting itu zikir sebelum subuh. Kalau zikir sebelum subuh tuh baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah astagfirullah sebelum subuh 100 kali tuh, insyaallah dipermudah rezekinya. Kemudian setelah subuh kalian duduk sampai terbit matahari, kalian berzikir kepada Allah, itu lebih, kata ulama, itu lebih cepat mendatangkan rezeki daripada kalian kerja. Coba diperhatikan. Kalau saya nggak istiqomah, kadang habis subuh tidur, nggak istiqomah. Tapi kalau istiqomah insya Allah lebih lebih mudah. Itu kata ulama. Kalau ulama dulu saya percaya karena mereka dekat dengan Allah. Saya nggak peduli ulama dahulu itu miskin keilmuan, mereka nggak tahu konteks, saya nggak peduli. Ini saya berbicara sebagai ustadz, bukan berbicara secara akademis. Saya nggak peduli, tapi yang saya yakini adalah ulama dahulu itu soleh semua, tirakatnya luar biasa. Ya saya percaya orang-orang yang soleh seperti itu. Ini bicara secara ustadz ya. Kalau saya berbicara secara akademis beda lagi. Kalau kita meneliti beda lagi. Tapi saya kan lebih suka jadi ustadz. Ada pertanyaan? Tinggal 3 menit. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi dijelaskan bahwa menafsirkan hadis itu harus sesuai dengan konteks ketetapan bahasa Arab. Lalu apa perbedaan iktisalah dan isti'anah, Ustaz? Sedangkan dalam konteks tatanan bahasa Arab itu iktisalah itu membasuh, bukan memandikan. Apakah sesuai dengan, apakah jika syarat iktisalah itu diartikan membasuh ataupun memandikan itu sesuai dengan kalimat yang berta'alluq setelahnya atau bagaimana? Terus apakah kitabnya jangan taruh bawah. Yang kedua, saya pernah mendengar satu ibarat, Ustaz, tafakkur adalah khairun min ibadati alfi sanatin. Itu apakah hadis maudhu, sahih atau? Ya. Yang pertama, salah itu mandi artinya. Kalau salah memandikan. Seperti ini, kalau kita berbicara tentang lugawi, maka tadi kita butuh konteks, kita butuh hal-hal yang dari bagaimana hadis ini ada. Misal, saya kan belum tahu ya hadis ini yang tadi kan man ghassala maitan falyagtasil, kita nggak tahu. Saya belum membaca sebabul urutnya atau konteksnya apa yang dimaksud Rasulullah apa. Tapi yang jelas seperti ini, kita butuh ulama ya. Kita butuh ulama dalam menginterpretasikan itu.
Kadang ulama, ya ini, falyatawaddo saja ada yang memaknai itu lughawinya basuh tangan. Ada yang memaknai wudhu seperti biasa. Yaitu tergantung bagaimana ulama menginterpretasikannya. Tapi kalau madhab Malik, kalau madhab Syafi'iyah, caranya itu tadi, kita teksnya dulu seperti apa, maksudnya lughawinya dulu seperti apa, kemudian baru ke konteksnya seperti apa, mafhumnya seperti apa. Seperti itu. Ya itulah ikhtilaf ulama lah. Ya ikhtilaf ulama. Kemudian yang kedua tentang tafakkur sa'ah anillah khairun min ibadati alfi sanah, itu ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ibaratnya kurang lebih seperti itu. Ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Hadis apa benda? Itu saya kurang tahu ya. Kalau bisa teman-teman lihat ini di apa namanya? Oh ya, kalau kalian ini, kalau kalian pengkaji Al-Quran, enggak semua, bukan cuma pengkaji Al-Quran. Kalian download itu ya di Play Store itu Al-Bahisul Qur'ani. Itu banyak sekali kitab tafsir di sana. Kalian tinggal ketik tafsir apa? Al-Bahisul Qur'ani. Kalau yang hadis Al-Bahisu Al-Hadisi itu ada di Play Store semua. Nah, untuk cari hadis ya tinggal klik saja di Al-Bahisul Hadisi. Coba ya kita klik. Kita klik tafakkur sa'ah. Tafakkur sa'ah min kalamis salaf, bukan hadis. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanatin qila la asla lahu aw bi aslihi mawdu'. Di isnaduhu dhaifun wa bilafdi samanina sanatan wa isnaduhu dhaifun jiddan. Jadi minimal ini hadis dhaif, ada yang mengatakan mawdu'. Ya kalau bicara kekuatan hadisnya minimal dhaif ya, maksimal mawdu'. Tapi gini, kenapa kok kita itu lebih suka berpikir kepada Allah, lebih dianjurkan berpikir kepada Allah daripada ibadah? Karena kita ibadah, tapi pikiran kita, karena berpikir kepada Allah itu lebih mengingatkan hati kita kepada Allah. Ketika hati kita ingat kepada Allah, maka cara kita beribadah juga ingat kepada Allah. Daripada kita beribadah tapi hatinya kosong, atau kita nggak tahu cara beribadah kepada Allah, itu yang dimaksud. Dan jelas ya, kalau kata-kata yang secara akal itu nggak masuk akal, kita harus teliti sanadnya, kita harus kritis. Kayak kayak itu loh. Mohon maaf, ada ibarat kan, bersenggama dengan suami istri bersenggama di malam Jumat, itu pahalanya sama dengan membunuh 70 orang kafir. Enak banget, ya kan? Orang Palestina semoga dilindungi Allah dan semoga segera dibebaskan. Orang Palestina sampai berdarah-darah, atau leluhur kita atau Rasulullah saja sampai berdarah-darah ketika perang Uhud, kena sampai giginya Rasulullah itu patah, berdarah-darah. Konteks perang ya. Kita enak-enakan sama pahalanya sama dengan membunuh 70 orang kafir kan, secara akal kan enak banget. Nah, ketika dilihat sama dengan ini, minimal hadisnya dhaif. Tapi banyak yang mengatakan maudhu. Ya dai-dai, ya kita harus, saya sebagai seorang dai juga harus pilih-pilih dalam hadis. Kalau hadis maudhu jangan ditampilkan. Gitu ya. Ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan kita lanjut minggu depan. Allah manfa'na bima 'allamtana. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati bi ahli samawatil uladrik wa 'allimna wa adibna ya rabbi bi husnir riayati. Allahumma rabbi ij'al akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illallah min rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi qala bi faqihna wa faqih lana wa qurrabati lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.